Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia Lestari, mahasiswi program studi farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuberkulosis. Masyarakat Indonesia menganggap penyakit tuberkulosis merupakan penyakit yang mematikan. Menurut data WHO 2021, tercatat sebanyak 1,3 juta orang yang meninggal karena penyakit TB. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan pengobatan TB paru ialah tingkat pengetahuan dan kepatuhan penderita dalam mengkonsumsi obat yang masih rendah. Definisi tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Penularan bakteri tuberkulosis biasanya melalui udara, yaitu dari percikan dahak dan percikan bersin. Tanda dan gejala penyakit TB yaitu demam lebih dari 1 bulan, batuk lebih dari 14 hari, dari batuk kering hingga batuk berdahak yang disertai dengan darah, sesak nafas, nyeri dada, berat badan menurun drastis. Orang-orang yang berisiko terkena penyakit tuberkulosis. Yang pertama, anak balita, lanjut usia, perokok dan peminum alkohol, pasien HIV dan pasien diabetes mellitus, dan orang yang tinggal di rumah yang padat penghuninya. Untuk pencegahan TB yaitu melakukan imunisasi bayi yang biasa disebut dengan vaksin BCG. Kemudian, biarkan udara dan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Lalu, menutup mulut ketika sedang batuk dan bersin. Pengobatan tuberkulosis. Setelah dokter memastikan pasien positif mengidap penyakit tuberkulosis, dokter akan menginstruksikan dengan 4 jenis obat yang disebut dengan obat lini pertama, yaitu dengan kode obat H, R, Z, E, dan S. H artinya isoniazid yang diminum setengah jam sebelum makan, R artinya rifampicin yang diminum saat perut kosong, Z artinya pyrazinamide yang diminum 1 kali seminggu, E artinya etambutol artinya diminum setelah makan, S artinya streptomycin yang diinjeksi selama 7-14 hari. Pengobatan TB membutuhkan waktu selama 6 bulan yang terbagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama tahap intensif dengan kode obat 2HRZ dan E yang artinya pengobatan dilakukan selama 2 bulan dan masing-masing obat anti tuberkulosis diberikan setiap hari. Yang kedua, tahap lanjutan dengan kode obat 4H3R3 yang artinya pengobatan dilakukan selama 4 bulan dengan pemberian obat rifampicin dan isoniazid yang diminum selama 3 kali seminggu. Salah satu efek samping obat TB yaitu yang pertama, demam dan menggigil, kejang-kejang, nyeri sendi, perubahan jumlah urin, dan untuk obat rifampicin, efek sampingnya adalah urin kemungkinan akan berwarna merah. Mengapa pengobatan TB itu penting? Karena jika dibiarkan, kuman tersebut akan berkembang dan akan menjadi kebal dengan pengobatan lini pertama dan kuman ini akan semakin sulit untuk disembuhkan. Lalu, apa yang terjadi jika tuberkulosis kambuh kembali? Jika tanda dan gejala TB muncul kembali, maka harus memeriksakan spektum di rumah sakit untuk memastikan apakah penyakit TB muncul kembali atau mungkin tuberkulosis sudah kebal dengan pengobatan lini pertama. Dan jika kuman lebih kebal dari pengobatan lini pertama, kemungkinan pasien menderita TB MDR yang artinya kuman telah kebal terhadap obat. Definisi TB MDR ialah multi-drug resistant yang artinya kuman TB resisten terhadap obat anti-tuberkulosis. Gejala TB MDR sama dengan gejala TB biasa, namun kuman penyebabnya sudah kebal dengan obat. Obat TB MDR menggunakan obat lini kedua dan lebih lama dari pengobatan lini pertama. Maka, pengobatan dibutuhkan waktu sekitar 18-24 bulan. Dengan tahap awal pemberian obat minum dan suntikan minimal 6 bulan. Dan tahap lanjutan, pemberian obat minum tanpa suntikan sampai selesai. TB MDR bisa disembuhkan jika minum obat secara teratur dan sampai selesai. Maka dari itu, sangatlah penting untuk menyelesaikan pengobatan TB agar tidak terjadi TB MDR.
Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.